Dan di sini juga ada banyak pilihan style, ada banyak pilihan tampilan yang bisa kita gunakan. Salah satunya baik, salam sehat, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan lanjutkan materi dengan membahas Microsoft Excel. Kali ini saya akan melanjutkan materinya dengan judul bagaimana membuat grafik pada Microsoft Excel. Nah, membuat grafik pada Microsoft Excel itu harus didasari dengan dua objek yang berbeda. Artinya ada dua data yang berbeda atau lebih yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya, misalnya dalam setahun terjadi transaksi jual beli ya kira-kira ya. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi seberapa besar keuntungan atau seberapa kecil kerugian yang kita alami. Sebelum kita membuat grafik, di sini ada beberapa jenis grafik yang ditawarkan oleh Microsoft Office, di antaranya grafik kolom. Nah, grafik kolom ini itu digunakan untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa item. Jenis grafik ini sering juga disebut dengan grafik batang, atau grafik ini umum digunakan dalam dunia statistika, menampilkan pertumbuhan dan perbandingan. Contoh adalah jumlah penduduk dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah grafik line. Grafik line atau berbentuk garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Nah, grafik ini sangat ideal untuk menampilkan tren data pada interval atau rentang waktu yang sama. Biasanya kita bisa temukan itu di bursa efek. Kemudian yang berikutnya adalah grafik pie atau grafik lingkaran. Nah, grafik ini dapat menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Poin atau nilai-nilai item tersebut ditunjukkan dalam bentuk presentasi dari keseluruhan data. Misalnya kita bisa melihat misalkan ada jumlah penduduk, laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, secara keseluruhan jumlah penduduk itu bisa disimpulkan laki-laki sekian persen dan perempuan itu sekian persen. Kemudian grafik bar atau biasa disebut garis batang yang mirip dengan grafik kolom ya. Grafik ini dapat menggambarkan perbandingan antara beberapa item dan beberapa penyajian data alternatif dari grafik kolom. Dengan menunjukkan data ini kita dapat menyajikan data yang maknanya sama dengan grafik kolom, yaitu dengan menukar letak variabel dari sumbu X menjadi sumbu Y dan begitu juga sebaliknya. Kemudian area. Nah, grafik area atau biasa disebut dengan grafik bidang di sini menekankan besaran perubahan dari waktu ke waktu. Grafik ini dapat digunakan untuk menggambar grafik hubungan kecepatan waktu dan pada gerak lurus. Area yang terbentuk merupakan besar perpindahan. Bisa kita lihat. Kemudian
grafik XY atau yang biasa disebut grafik penyebaran. XY scatter umumnya digunakan untuk menggambar grafik. Grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai variabel sumbu X dengan nilai variabel Y. Grafik ini dapat kita gunakan untuk menggambarkan grafik linear. Misalnya grafik tegangan dengan kuat arus tertentu, atau bisa juga kita gunakan dengan grafik perbandingan yang lain. Kemudian stok. Grafik stok banyak digunakan untuk menggambarkan fluktuasi harga stok. Namun grafik ini juga dapat digunakan untuk data ilmiah, misalkan menggunakan untuk menunjukkan perubahan suhu harian tertentu di berbagai daerah. Kemudian sucrafile atau biasa disebut dengan grafik permukaan. Grafik ini sangat berguna ketika kita ingin mencari kombinasi yang optimal dari suatu data. Misalkan dalam peta topografi, warna dan pola menunjukkan daerah yang berbeda dalam kisaran nilai yang sama. Selanjutnya, radar. Grafik radar di sini membandingkan nilai keseluruhan dari sejumlah rangkaian data. Kemudian, tremap. Sebuah grafik ini menampilkan hierarki terstruktur. Nah, data sebagai persegi panjang yang berisi persegi panjang lainnya. Satu set persegi panjang disimpan dalam hierarki kolom atau ekspresi persegi panjang. Individu pada tingkat yang sama dalam kategori dalam kolom. Sebagai contoh, sebuah persegi panjang yang mewakili negara mungkin berisi 4 persegi panjang lainnya yang mewakili kota-kota daerah tertentu. Kemudian substan, chart. Grafik ini adalah bentuknya hampir sama dengan grafik pie yang menunjukkan data set rasional cincin. Dalam grafik berhubungan dengan cincin luar, ini adalah hierarki dengan cincin dalam bagian atas hierarki. Kemudian histogram. Nah, grafik ini dapat menampilkan data numerik bin yang diwakili oleh bar. Grafik ini digunakan untuk data kontinu atau terus menerus. Kemudian box and whisker. Adalah sebuah grafik kotak dalam menunjukkan histori data ke dalam kuartil. Menyoroti main and always, kotak mungkin memiliki garis panjang. Kemudian waterfall. Grafik ini sangat membantu bagi banyak skenario yang berbeda, dari visualisasi laporan keuangan untuk navigasi data tentang populasi, kelahiran dan kematian dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kombinasi atau disebut dengan combo chart. Grafik ini merupakan grafik kombinasi dari beberapa jenis grafik sekaligus. Misalnya mengkombinasikan antara grafik kolom dengan grafik garis dan sebagainya. Demikianlah jenis-jenis grafik yang ada di Microsoft Excel. Nah, saya akan memulaikannya dengan menampilkan salah satu data yang sudah saya buat. Untuk cara membuka Microsoft Excel sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Kali ini saya langsung saja masuk ke data yang sudah saya buat. Baik, kita akan mulai dari data yang sudah saya siapkan. Kali ini saya membagi 2 sheet ya, supaya kita tidak buka tutup lagi aplikasi Excel. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat data yang sederhana ini. Bisa kita perhatikan di sini. Di sini saya memberikan contoh
memberikan contoh data yang berbeda. Di sini ada dua jenis kelamin yang berbeda. Jadi laki-laki, perempuan dan laki-laki. Nah, ini sudah menunjukkan dua bagian yang berbeda. Nah, dua bagian yang berbeda ini saya contohkan dalam tabel siswa yang mendaftar di SMKN 1 Ratahan sejak tahun 2010 sampai 2018. Dan ini hanya contoh ya, ini bukan data yang real. Saya hanya membuat data, sekedar data, karena ini adalah pelajaran simulasi dan komunikasi digital, hanya mengarah kepada bagaimana membuat grafik pada Microsoft Excel. Nah, kita akan membuat grafik yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk menampilkan grafik yang ada di Microsoft Excel, kita harus memblok bagian yang akan dijadikan seperti ini ya, kira-kira ya. Kemudian kita masuk di menu insert. Nah, setelah menu insert kita menuju ke sini ya, chart ya. Di sini ada beberapa banyak pilihan grafik ya. Saya tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Nah, di sini ketika kita memilih ya, saya kembali lagi ya, memilih di sini chart atau bagan atau grafik dengan berdasar tabel yang sudah kita buat. Di sini dia sudah memberikan rekomendasi grafik mana yang pantas atau yang cocok untuk digunakan pada tabel yang sudah kita buat tersebut. Ya. Nah, kita sekarang katakanlah mengikuti dulu apa yang diberikan rekomendasi. Sesuai dengan tabel yang saya buat ini adalah menggunakan grafik yang seperti ini ya, grafik yang seperti ini karena lebih cocok untuk digunakan pada data yang telah saya buat. Kita klik OK. Kemudian untuk memberikan judul atau title pada grafik yang sudah kita buat ini, kita tinggal mengisi judulnya di dalam chart title. Jadi kita ketik siswa yang mendaftar di SMK SMKN 1 Ratahan ya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti itu. Apabila kita ingin membuat atau merubah style atau model dari chart ini, kita bisa memilih di bagian ini yang direkomendasikan oleh Excel ya. Anda bisa lihat, saya coba pilih seperti ini, tinggal sesuai dengan selera. Dan untuk saat ini saya memilih yang seperti ini, yang sedikit gelap ya, agar lebih solid untuk dijelaskan ya. Seperti ini kira-kira ya. Kemudian apabila kita ingin membuat tabel yang lain ya, ini yang saya buat hanya dua perbedaan. Kali ini saya akan menampilkan tabel yang sudah saya buat. Kali ini yang saya buat adalah penjualan produk. Ya, ini hanya contoh aja, contoh grafik, contoh tabel aja yang saya buat, dan kita akan tampilkan itu dalam bentuk grafik. Nah, maka kita mulai blok, kemudian pilih lagi insert, kemudian kita pilih grafik mana yang direkomendasikan. Nah, yang direkomendasikan adalah seperti ini ya, adalah seperti ini. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih OK. Nah,
Maka sudah tampil seperti ini, dan judul bisa kita buat ya. Kita bisa buat judulnya di sini, tertera apa namanya, penjualan produk ya, contoh begitu ya. Produk gitu kira-kira ya. Dan di sini juga ada banyak pilihan style, atau ada banyak pilihan tampilan yang bisa kita gunakan. Salah satunya saya bisa pilih seperti ini ya. Terserah Anda akan memilih yang seperti apa ya. Yang terpenting dalam pembuatan grafik di sini adalah perbandingan antara dua data yang berbeda ya, seperti pada tabel yang ini, dua data yang berbeda. Kemudian di sini ada beberapa data. Jadi kalau kita hitungi komputer, printer, mouse, hard disk, dan laptop, itu sudah 5 data yang berbeda di transaksi yang berbeda juga ya. Di sini sudah ada komponen yang berbeda di bulan yang berbeda. Nah, maka hasil dari grafik yang kita bisa tampilkan adalah seperti yang sudah saya tampilkan ini. Demikian materi saya saat ini, semoga bermanfaat dan salam sehat.